Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Asrima Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif di sekolah yang diadakan di SMP Negeri 3 Luhaknan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi semangat untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita, yang dalam hal ini Ibu Dewi sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan hal-hal yang harusnya lebih banyak kita tahu tentang hal yang berkaitan dengan budaya positif. Dan beliau sebagai calon guru penggerak akan mengimbaskan atau menyampaikan hal-hal tersebut kepada kita, agar kelak bisa nanti kita kita terapkan mungkin di sekolah kita, atau kita laksanakan agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dan benar-benar menerapkan kurikulum merdeka. Untuk itu kepada Ibu Asrima Dewi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP kita, yaitu SMP Negeri 3 Luhaknan Duo. Sebelumnya, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 3 Luhaknan Duo beserta Ibu Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 3 Luhaknan Duo yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini, di mana di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga ini nanti bermanfaat bagi kita sebagai guru di sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu, diseminasi pendidikan budaya positif di sekolah ini sudah saya pelajari kemarin 15 hari yang lalu, yaitu tentang bagaimana budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Apa tujuan sebelum kita mengetahui budaya positif di sekolah? Yang pertama kita harus tahu dulu apa tujuan dari pendidikan. Sebagaimana sekarang pendidikan Merdeka Belajar, yaitu diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita sebagai guru Bapak Ibu hanya menuntun, tugas kita hanya menuntun anak, bukan merubah anak. Menuntunnya sebagai bagaimana? Yaitu menuntun sesuai kodratnya. Kodrat anak itu kodrat alamnya dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu yang sudah ada pada lingkungan dan pada dirinya. Sedangkan kodrat zaman yaitu kita harus menuntun anak sesuai dengan zamannya. Apalagi sekarang zamannya zaman dunia ilmu teknologi. Selanjutnya pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita guru ini diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun. Apa maksudnya di sini? Kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai petani, yaitu apabila seorang petani atau pekebun mau menanam jagung, apabila bibit
jagung itu bagus, tapi seorang petani tidak menggarap tanahnya, tidak memupuknya, tidak menyiraminya, maka hasilnya tidak akan bagus. Tapi kalau seorang petani itu meskipun bibit jagungnya tidak bagus, tapi kalau tanahnya digemburkan, disirami, dikasih cahaya matahari yang cukup, dipupuk dan sebagainya, maka akan menghasilkan jagung yang bagus juga. Jadi itulah ibarat seorang guru oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita budaya positif di sekolah itu harus kita kembangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah kita terapkan 2 minggu terakhir ini, yaitu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima yaitu kreatif. Yang keenam yaitu bernalar kritis. Itu yang sudah kita terapkan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan terakhir nanti yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif agar siswa dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap anak. Jadi disiplin atau tidaknya siswa itu tergantung kepada gurunya. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang coba Bapak Ibu berdua dengan temannya, yaitu Bapak yang pertama, Bapak Ibu yang pertama yaitu mengepalkan tangannya. Satu orang mengepalkan tangannya. Silakan Bapak Ibu. Satu orang mengepalkan tangannya. Kegiatan kita yaitu cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tengah di tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting bagi kehidupan Anda. Tugas B atau rekan di sebelahnya, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Anda. Teman Anda boleh membujuk, memarahi, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalanya. Silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu tersebut? Meskipun dibujuk, dirayu, digelitik atau apa, dimarahi atau apa, apakah Bapak Ibu mau? Apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan sementara di dalam kepalan tangan itu menyimpan hal yang sangat berharga di dalam hidup? Mau. Mau Bapak Ibu? Tidak.
Kenapa tidak, Pak? Karena ada rahasia. Kalau kami boleh tahu apa rahasia yang ada di dalam kepalan tangan Bapak yang tidak boleh orang mengambilnya? Rahasia, Pak. Rahasia. Baiklah, Pak Maranis, jangankan membuka tangannya, mengucapkan apa yang disimpan saja beliau tidak mau. Selanjutnya Ibu Rahai, Ibu Novieni. Apakah kami boleh tahu apa yang Ibu kepal di tangan Ibu? Tidak. Ibu tidak mau menyebutkannya? Tidak. Berarti begitu kuatlah pegangan tangan Bu Yeni. Apapun rayuannya, apapun isinya, tidak boleh satu orang pun yang tahu. Itulah kekuatan kepalan tangan kita. Berarti disitulah tadi paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Apa yang ada pada diri kita tidak akan bisa dirubah oleh siapapun, tapi perilaku dapat diubah ke arah yang positif. Perubahan paradigma belajar itu ilusi kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki sifat memaksa. Itu dia menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut untuk disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi itu disiplin. Bapak Ibu guru semuanya sudah menerapkan disiplin di sekolah, yang mana disiplin itu harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yaitu yang 6 dimensi tersebut. Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima yaitu kreatif. Yang keenam yaitu bernalar kritis. Itu yang sudah kita terapkan pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia Bapak Ibu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasus, saya mengambil sebuah kasus. Ibu Yeni adalah guru SMP Negeri 3 Luhak Nanduo. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Dava. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dava yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yeni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Dava melakukan hal tersebut? Itu pertanyaan pemantiknya. Penyelesaian masalahnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Yeni sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu alasan Dava untuk melakukan tindakan tersebut
agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh DAFA. Yang pertama, kemungkinan yang pertama yaitu survival, yaitu DAFA lapar dan orang tuanya tidak menyediakan bekal. Berarti DAFA berusaha memenuhi kebutuhan bertahan untuk hidup. Jadi yang pertama itu DAFA lapar dan orang tuanya tidak menyediakan makan. Berarti DAFA itu dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, kenapa DAFA berbuat seperti itu? Yang kedua, berkemungkinan DAFA ingin menjadi perhatian temannya. Love and belonging. Yaitu DAFA ingin mencari perhatian. Berarti kebutuhannya ingin diperhatikan. Yang ketiga, berkemungkinan DAFA itu merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Berarti itu power. Power itu adalah kekuatan. Yang keempat, berkemungkinan juga DAFA itu merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tuanya karena bekal itu setiap hari sama. Berarti freedom, yaitu DAFA ingin memenuhi kebutuhan. DAFA sedang memenuhi kebutuhannya yaitu freedom, yaitu kebebasan. Selanjutnya yang terakhir, berkemungkinan juga DAFA hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti di sana DAFA sedang memenuhi kebutuhannya yaitu fun, yaitu kesenangan. Berarti itulah dari satu buah kasus yang dialami oleh Ibu Yeni, ada 5 kemungkinan kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi oleh DAFA terhadap dirinya. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjut yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu motivasinya, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Berarti itu juga motivasi eksternal. Kasus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang paling baik, yaitu motivasi internal. Berarti yang dua di atas adalah motivasinya dari luar. Karena kalau yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kita bekerja Bapak Ibu karena menghindari hukuman atau sanksi dari kepala sekolah. Oh, saya harus datang pagi, kenapa? Nanti dicatat oleh kepala sekolah karena ada sanksinya. Itu motivasinya eksternal dari luar. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Oh, saya datang pagi-pagi ke sekolah supaya nanti saya dapat penghargaan dari kepala sekolah. Itu juga motivasi dari eksternal. Yang bagus itu motivasi dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Karena untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau dapat Bapak Ibu nantinya ke depan kita memiliki motivasi perilaku, yaitu motivasi internal yang datangnya dari dalam diri sendiri. Lanjut yang kelima, yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Jadi selama kegiatan kita sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang sudah kita lakukan kepada siswa. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah.
Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan nanti satu persatu. Nanti Bapak Ibu tahu di mana posisi kontrol Bapak Ibu selama ini. Nah, yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Saya serius Bapak Ibu, mungkin saya sudah menggunakan posisi kontrol yang pertama. Karena saya sebagai guru selama ini, saya juga pernah menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi dia akan menyentuh perasaan anak dan membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, yaitu guru menganggap muridnya sebagai temannya. Dan yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Tugas guru hanya memonitor atau mengawasi murid. Dan terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, setelah saya belajar, ternyata dari 5 posisi kontrol ini, yang seharusnya kita pakai kepada murid adalah posisi sebagai manajer. Jadi selama ini untuk saya pribadi ya Bapak Ibu, saya mungkin sering menggunakan yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Itu yang sering saya gunakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Silakan untuk Bu Yetri, mana yang pernah Ibu Yetri gunakan posisi kontrol yang 5 tersebut? Baik, terima kasih kepada Bu Dewi atas kesempatannya. Karena di sini saya sebagai guru BK, mungkin posisi yang sering saya gunakan yaitu di posisi bisa jadi di nomor 3 yaitu sebagai teman, dan bisa juga jadi sebagai nomor 4 apa namanya itu memantau, karena saya juga memantau perilaku siswa. Bisa jadi juga di nomor 5. Itu mungkin yang sering saya gunakan. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Yetri. Berarti Bu Yetri sudah menggunakan posisi yang sangat bagus, mulai dari teman, monitor, sampai dengan manajer. Sekarang Ibu Wahyuni Okta. Posisi mana yang sudah Ibu gunakan sebagai guru di sekolah selama ini? Ya, awal-awal dulu mengajar mungkin posisi pertama mungkin sering saya lakukan. Tapi berjalannya waktu saya juga merasa menghukum itu tidak efektif juga untuk merubah anak-anak kita. Jadi kalau sekarang lebih ke posisi seperti Bu Yetri tadi, posisi 3 dan posisi 4 seperti itu. Nah, terima kasih Bu Ayu. Berarti Bu Ayu sudah menggunakan posisi 3 yaitu sebagai teman, dan posisi 4 sebagai monitor atau pemantau. Berarti posisi Bu Ayu juga sudah bagus. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih berada pada posisi 1 dan 2, usahakan untuk kedepannya kita pindah ke posisi 3, 4, atau yang lebih baik yaitu pada posisi 5.
Apa saja itu yang posisi 5 posisi tersebut? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama penghukum. Nah, guru berbuat yaitu apa ya? Penghukum itu bagaimana? Guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir muridnya. Berarti itu gurunya sebagai penghukum. Motivasi itu tadi ada eksternal dan motivasi internal. Jadi yang pertama kita bahas satu persatu, yaitu posisi guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Apa yang dilakukan guru sebagai penghukum? Yaitu guru itu berbuat yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir muridnya. Berarti itu kita berada pada posisi penghukum. Dan guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mungkin saya akan menghukummu, saya akan memerintahkan tugas yang lain. Berarti itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Dan hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita sebagai penghukum, maka murid itu akan memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Itu dampak bagi murid kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru di sini berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada muridnya. Jadi kita sering mengatakan pada murid kita ceramahi sepanjang hari ya Bu. Jadi itu termasuk pembuat orang merasa bersalah. Apa yang sering dikatakan guru? Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Itu mungkin saya juga sering mengucapkan itu kepada siswa. Kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Berarti itu adalah posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dampaknya apa Bapak Ibu? Murid tersebut akan menyembunyikan dan menyangkal, bahkan akan berbohong. Jadi kalau kita pada posisi pembuat orang merasa bersalah, murid itu akan menyembunyikan semua permasalahannya dan dia akan sering berbohong. Itu posisi yang kedua. Selanjutnya, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Apa yang dilakukan guru kalau sebagai teman bagi muridnya? Yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, lakukan untuk bapak dan ibu. Tolong Ananda, lakukan ini untuk bapak dan ibu. Itu mungkin contoh kalimat yang sudah kita sampaikan kepada murid. Atau begini Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu membereskannya. Jadi itu posisi kita di sana adalah sebagai teman. Ada dampak negatifnya Bapak Ibu kalau kita jadikan posisi sebagai teman, yaitu murid merasa ketergantungan sama gurunya. Misalkan kita nanti kalau siswa tidak mengerjakan tugas, nanti kerjakan ya nak, nanti bapak bantu mengerjakannya, ibu bantu mengerjakannya. Besok-besoknya siswa tersebut akan ketergantungan kepada kita. Kalau dia tidak bisa mengerjakan, dia langsung mengasihkan, tolong Pak, tolong Bu, kerjakan ini. Itu posisi sebagai teman. Selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Jadi guru itu akan menghitung dan mengukur siswanya. Apa kata-kata yang sering kita ucapkan? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya jika Ananda seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti guru sebagai pemantau. Apa hasil dari guru sebagai pemantau? Yaitu siswa menyesuaikan bila diawasi. Jadi siswa menyesuaikan bila diawasi. Contoh, kalau kita berada dalam kelas, maka siswa akan diam, patuh, mengerjakan semua tugas yang kita kerjakan. Di saat kita keluar, dia tidak akan lagi mengerjakan tugas tersebut. Mungkin dia akan main lagi. Nah, jadi karena diawasilah, maka siswa itu mau berbuat. Dan yang terakhir, posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang bermasalah. Mungkin guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kami memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi di sini posisinya guru yaitu memanajer. Guru hanya menanyakan kepada siswa apakah perbuatannya itu salah. Kalau ia salah perbuatannya, apa yang mau dia lakukan? Jadi di sana guru hanya mengontrol saja. Jadi siswa yang mengakui kesalahannya sendiri dan mereka sendiri yang akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Maka hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Apa pula itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini Bapak Ibu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau dulu kita mengenal peraturan kelas, peraturan sekolah. Sekarang kalimat itu tidak boleh digunakan karena peraturan pasti berdampak kepada sanksi atau hukuman. Sementara sanksi dan hukuman sekarang tidak boleh. Jadi maka digantilah kalimatnya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bedanya kalau keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang mana peraturan itu lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan yang universal. Pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat yang positif saja. Contoh, kalau pada peraturan kelas tidak boleh telat datang ke sekolah, tidak boleh memakai sandal ke sekolah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Kalau keyakinan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Ananda membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh telat datang ke sekolah. Kalimat positifnya mungkin siswa datang tepat waktu ke sekolah. Jadi semua peraturan kita rubah ke dalam bentuk keyakinan. Siapa yang akan membuat? Yaitu kita bersama dengan murid kita. Misalkan kebetulan saya guru matematika, saya masuk di kelas 71, nanti saya akan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid. Jadi keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan murid. Kalau peraturan dibuat oleh guru saja, siswa hanya menerima. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kita boleh membuat peraturan kelas di setiap bidang studi kita masuk. Misalkan masuk Pak Maranis nanti dibuat peraturannya, kita boleh minum air putih di saat belajar. Minum air putih. Jadi tidak ada kalimat apa lagi? Tidak boleh makan minum di saat belajar. Bukan itu, tapi boleh minum air putih di saat belajar. Itu contohnya. Baiklah Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya cobakan di kelas. Yang pertama yaitu bersepakat dengan murid, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau dulu saya buat tidak boleh buang sampah sembarangan, sekarang saya ganti bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua yaitu menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang ketiga mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Mungkin ini bisa kalau dulu tidak boleh berkelahi, tidak boleh bikin keributan. Sekarang kita ganti dengan saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Dan yang terakhir yang sudah kami sepakati yaitu tepat waktu dan aktif di kelas. Kalau dulu tidak boleh telat masuk ke dalam kelas, sekarang diganti dengan keyakinan kelasnya tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Itu Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah saya cobakan.
Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketujuh yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam dirinya. Jadi dalam penyelesaian masalah antara guru dengan siswa yang bermasalah, kita dapat menggunakan segitiga restitusi ini. Apa itu dia? Bentuknya seperti apa? Ini dia. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuang. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika ada siswa nanti yang berbuat salah, yang pertama kita stabilkan identitas. Misalnya kita ucapkan begini kepada siswa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu cara menstabilkan identitas. Biasa kita kalau bertemu anak bermasalah langsung kita marahi. Sekarang tidak, harus kita stabilkan dulu. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin itu kalimat yang bisa kita ucapkan. Atau saya atau ibu pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau kalimatnya, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak dan ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Berarti kalau ada siswa bermasalah, itulah yang harus kita ucapkan terlebih dahulu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita lanjut tahapan kedua. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan anak kita berkelahi atau diambil bukunya, akhirnya dia berkelahi. Mungkin kalimat ini bisa kita ucapkan kepada siswa yang berkelahi tersebut. Karena buku saya diambil bu, buku saya dirobek bu. Berarti kalimat ini bisa kita ucapkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seterusnya, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang mungkin kata-katanya bisa kita ucapkan, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati Ananda? Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Misalkan tadi dia berkelahi, keyakinan kelasnya harus menciptakan kerukunan di kelas. Nanti anak itu akan menjawab. Selanjutnya, apa bayaran kita tentang kelas yang ideal? Jadi dia nanti menyadari, jadi perbuatan saya bukan menciptakan suasana kelas yang ideal. Atau kamu mau orang yang seperti apa? Jadi boleh kita tanyakan seperti itu. Itulah tahapan segitiga restitusi. Kalau kita praktekkan Bapak Ibu, nanti kita akan menjadi guru yang baik semuanya, guru yang ramah terhadap anak. Karena sekarang pendidikan harus berpihak kepada murid. Jadi murid tidak boleh dihukum, murid tidak boleh dibuat rasa bersalah. Murid harus kita tuntut sebagaimana tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mengumpamakan guru sebagai petani atau pekebun. Tugasnya hanya menuntun murid, bukan untuk memarah-marahi. Murid itu dituntun sesuai dengan kodratnya. Contoh, ada siswa yang tidak bisa pelajaran matematik, tidak bisa pelajaran bahasa Inggris dengan Bu Ernita, jangan dimarahi terus. Jadi biarkan mereka berkembang. Mungkin dia suka pelajaran olahraga, kita pupuk keinginan kemauan mereka di bagian olahraga. Atau mungkin dia suka puisi, boleh Bu Rahayu pupuk dia pada bagian puisi. Itu dia maksudnya Bapak Ibu. Jadi keberhasilan itu bukan saja di bagian akademik, tetapi juga bisa dipupuk pada bagian non akademik. Itu maksudnya. Jadi orang sukses itu bukan seorang profesor saja, pemain sepak bola.
sekarang lebih sukses, Pak. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi yang penting sekarang kita harus menanamkan karakter yang ada pada diri anak. Anak itu harus mempunyai karakter di dalam dirinya, yaitu 6 dimensi pada P5 yang sudah kita ajarkan. Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima yaitu kreatif. Yang keenam yaitu bernalar kritis. Itu yang sudah kita terapkan pada profil pelajar Pancasila. 6 dimensi itulah yang harus kita pupuk di dalam diri anak kita. Asahlah kemampuannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu makanya pada kurikulum Merdeka, siswa SMA sekarang dia mengambil sesuai dengan kemauannya pembelajaran tersebut. Contohnya saya sudah mendengar kalau mau kedokteran anak SMA kelas 12, kalau mau dia masuk kedokteran kelas 11 ya Bapak Ibu, maaf. Pada kelas 11 kalau dia mau masuk kedokteran, maka dia harus mengambil bidang studi yaitu 2. Yang wajib yaitu biologi dan kimia. Dia boleh tidak mengambil fisika. Itu dia. Jadi itulah pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang. Anak boleh mengambil pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Dan kita mempelajari bagaimana penyelesaian segitiga restitusi. Ini ada sebuah video yang akan saya tayangkan, contoh penyelesaian permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu diperhatikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Proses restitusi meliputi 3 tahap, diantaranya adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada skenario yang pertama, Salma dan Mutia bertengkar di kelas karena tanpa sengaja Mutia merobek buku Salma. Salma marah dan kecewa karena buku tersebut adalah buku tugas yang harus dikumpulkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jadi ya, dalam kehidupan ini biasanya kita memang terkadang melakukan kesalahan yang tidak disengaja ya, yang tidak disengaja. Setelah ibu percaya ya, percaya dengan kata-kata manusia dengan sama ya. Nah, setelah kita tidak ingin mencari siapa yang salah, ya, ibu tidak ingin yang kalian berdua ini biasanya kita pernah kan, kita pernah baik kan, kita tidak bisa hanya karena masalah tidak, ya. Jadinya bertengkar kan. Kalau dengan itu, ibu berharap kamu bisa memperbaikinya berdua. Jadi apa kesalahan yang telah dilakukan, ibu yakin pasti bisa menyelesaikannya. Kayak sekarang ibu tanya kepada Mutia, kira-kira dengan permasalahan ini apa yang harus dilakukan? Sama dan menggantinya sebagai Mana sama kata Mutia dia minta maaf dan ingin mempertanggungjawabkan karena ini juga kan memperkara ya. Nah, berarti si Mutia apa tadi gimana? Berarti artinya membuat kembali ya, mengetahui apa yang telah dibuat bersama ya. Nah, oke. Bagaimana sama? saya membuat. Oke. Nah, silakan bersama kalau memang sudah saling memaafkan. Ya. Nah, ibu cukup bangga dengan Mutia sama-sama ya. Mutia bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat walaupun tidak disengaja ya. Dan sama pun ibu tidak sabar ya, langsung memaafkan dan bisa memaafkan Mutia. Dan saya yakin sudah bisa menerima Mutia sebagai temannya kembali kan. Oke, nah angkat sikap itu. Nah, untuk yang ke depan, kalau terjadi permasalahan yang sama, segera selesaikan dengan kepala panas, kepala dingin. Kepala dingin, supaya masalahnya tidak berubah kemana-mana. Nah, itu harap kedepannya tidak lagi terjadi seperti ini. Dan sekarang karena dia sama-sama kan masih belajar dengan kelas, nah silakan masuk di kelas sekarang. Sudah. Nah, baiklah Bapak Ibu, itulah contoh dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Jadi sekarang kalau kita terapkan semua posisi kontrol yang terbaik itu, yaitu sebagai manajer dalam pembelajaran kita, insya Allah kita akan menjadi guru yang disenangi oleh siswa, guru yang akan bertugas hanya menuntun siswa, dan siswa akan menyadari dan siswa akan memiliki karakter yang kuat pada dirinya. Semoga Bapak Ibu semua, apa posisi kontrol yang sudah kita kerjakan mudah-mudahan bisa meningkat. Misalkan tadi kita berada pada posisi 1 dan 2, mungkin kita bisa naikkan pada posisi 3. Kalau sudah bisa 3, kita pindah ke posisi yang keempat, dan jika sudah bisa kita berada pada posisi pemantau pada posisi 4, maka kita terapkan lagi sebagai manajer. Jadi insya Allah saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua termasuk saya pribadi, kita akan berusaha bersama menciptakan suasana sekolah yang positif. Tidak ada lagi guru-guru yang marah, tidak ada lagi guru yang menghukum, sampai tidak ada lagi guru yang membuat siswa bersalah. Kadang kita marah sama guru, siswa sampai menangis. Ternyata itu tidak baik untuk perkembangan mental siswa. Itu akan merusak masa depannya. Dia akan merasa takut, ketakutan itu akan membunuh keinginannya, itu akan membunuh cita-citanya nanti. Jadi dia akan merasa takut sama kita. Jadi kita usahakan siswa itu mau berbagi dengan kita, mau mengungkapkan semua kesalahannya, dan mau mengungkapkan apa yang tidak dia senangi kepada kita. Dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa, mungkin itu dapat kita jalankan dengan baik. Itulah Bapak Ibu, saya yakin kalau semua sudah bisa kita laksanakan, kita akan menjadi guru yang baik sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, guru hanya sebagai penuntun, bukan penghukum. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Itulah dia sedikit tentang budaya positif yang sudah saya pelajari selama ini, yang sudah saya bagi sama Bapak Ibu. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Asri Madewi telah menyampaikan dan memberi ilmu yang banyak untuk kita untuk ke depan agar kita juga bisa menerapkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam proses mendidik anak atau siswa kita. Dan terima kasih kepada Ibu Asri Madewi, ilmunya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita bersama ke depan menerapkan dan berjuang untuk anak didik kita agar menjadi pribadi yang benar-benar merdeka dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia seperti yang disampaikan dalam prinsip profil pelajar Pancasila. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktu, perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembuatan keyakinan kelas di kelas 71 SMP Negeri 3 Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas kita, yaitu kelas 71. Nah, di mana pada sebelumnya Ananda sudah mengetahui ada peraturan kelas kita. Siapa yang masih ingat apa saja peraturan-peraturan yang sudah kita buat di kelas ini? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yang mau jawab tunjuk tangan ya. Ya, silakan. Apa nak? Tidak membeda-bedakan teman. Siapa lagi? Tidak boleh membawa HP. Iya, bagus. Tidak boleh bawa HP. Terus? Iya, apa lagi? Tidak boleh manjat pagar. Apa lagi? Tidak boleh terlambat. Boleh. Nah, itu diantaranya. Sekarang, anak-anak coba tulis di kertasnya masing-masing apa peraturan sekolah. Contoh tadi yang sudah disebutkan temannya, tulis di kertasnya masing-masingnya. Silakan sekarang anak-anak tulis peraturan kelas 71. Dengar dulu, siapa apa-apa saja peraturan kelas yang sudah Ananda buat, yang sudah kita jalankan di 71. Ya, Nadine. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Kita salin dulu ya. Tidak boleh bertengkar. Ah, siapa lagi? Iya. Tidak boleh cabut. Ah, tidak boleh cabut. Siapa lagi? Iya, dia tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP di sekolah ya.
tidak boleh memakai sandal ke sekolah. Apa lagi? Iya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagus, tidak boleh. Nah, ada lagi enggak? Kira-kira ya, hadir? Anak dari kelas 1 tadi kita sudah menyebutkan keyakinan kelas, sudah Anda sebutkan diantaranya ini 1 sampai 6. Sekarang ke peraturan kelas itu akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu nanti arahnya ke hukuman. Ananda sekarang tidak boleh lagi dihukum. Jadi kita rubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Bagaimana cara merubahnya? Kita rubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang positif. Sekarang untuk yang nomor 1, kalau di sini kan tidak boleh bertengkar. Apa keyakinan kelasnya? Siapa yang tahu? Rubah jadi kalimat yang positif. Ya, silakan Nadir. Menjaga kerukunan dan ketentraman di sekolah. Iya, bagus. Menjaga kerukunan dan ketentraman. Ketentraman di kelas, karena keyakinan kelas kita ya. Terus yang kedua, tidak boleh cabut. Nah, apa dia? Menjadi apa dia? Ya, silakan dia. Selalu hadir di saat jam pelajaran. Iya, bagus. Selalu hadir. Iya, bagus. Selalu hadir di saat Jam pelajaran. jam pelajaran. Nah, nanti tidak boleh cabut itu kita rubah menjadi selalu hadir di saat jam pelajaran. Lanjut nomor 3, tidak boleh membawa HP ke sekolah. Ya, silakan. Membawa HP jika ada praktek dan dapat izin dari guru. Iya, membawa HP jika ada praktek Dan mendapat izin dari guru. dan mendapat izin dari guru. Bagus kalimatnya. Membawa HP jika ada praktek dan dia harus mendapat izin dari guru. Nah, sudah 3 keyakinan kelas kita. Lanjut yang keempat, tidak boleh memakai sandal ke sekolah. Kita rubah menjadi keyakinan kelas. Apa kira-kira kalimatnya? Ya, silakan Cak. Iya, bagus. Memakai sepatu selama di kelas dan di sekolah. Iya, di sekolah. Jangan di kelas saja ya. Di sekolah juga. Terus yang kelima. Nah, yang kelima peraturan kita waktu itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita rubah menjadi apa? Ya, bukan. Iya, buang sampah. Ya, tempatnya buang sampah. Iya, buang sampah pada tempatnya. Di mana tempat sampah itu, Ananda? Tong sampah. Sudah 5. Yang terakhir, tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Nah, apa
kalimat apanya, keyakinan kelasnya. Silakan Husnul. Iya, bagus. Menaiki kendaraan umum atau diantar oleh orang tua ke sekolah. Menaiki kendaraan umum atau diantar oleh jadi sekarang yang selama ini kita menggunakan peraturan di kelas, sekarang sudah kita rubah menjadi keyakinan ke kelas kita. Apa itu? Yang pertama, menjaga kerukunan dan ketentraman di kelas. Setuju? Setuju. Yang kedua, selalu hadir di saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Iya, lanjut. Yang ketiga, membawa HP jika praktek dan mendapat izin dari guru. Misalkan ada suatu pembelajaran yang harus menggunakan HP. Anak-anak boleh bawa HP jika diizinkan oleh guru. Setuju yang ketiga? Setuju. Nah, yang keempat, memakai sepatu selama di kelas dan di sekolah. Setuju dah? Setuju. Lanjut yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Lanjut, dan yang keenam, menaiki kendaraan umum atau diantar oleh orang tua ke sekolah. Setuju dah? Nah, bagaimana Ananda keyakinan kelas yang sudah kita buat ini? Apakah Ananda semua menyetujuinya? Setuju. Alhamdulillah. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan kita buat, terus kita tempelkan di dindingnya. Jadi Ananda semua sudah menyetujui keyakinan kelas kita dari 1 sampai 6. Nah, alhamdulillah berarti kita sudah selesai membuat keyakinan kelas 7-1. Semoga Ananda ikut kelas 7-1 ini semuanya dapat menjalankan semua keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bisa? Bisa, insya Allah. Nah, baiklah Ananda, keyakinan kelas kita sudah ada, jadi Ananda tinggal menjalankannya. Nanti Ibu akan memperhatikan, akan mengontrol Ananda semua dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Baiklah Ananda, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Refleksi, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 yang diikuti oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang bertempat di SMP Negeri 3 Luhaknan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Pembuatan keyakinan kelas dengan murid kelas 71 di SMP Negeri 3 Luhaknan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Murid-murid sangat bahagia dan antusias dalam membuat keyakinan kelasnya. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata adalah saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam penerapan budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 3 Luhaknan Duo. Rencana perbaikan ke depan. Yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, selalu menjalin kolaborasi dan berkoordinasi dengan warga di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan selalu belajar dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, menganalisis hasil diseminasi yang telah dilakukan terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah video aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Video ini merupakan diseminasi
budaya positif di sekolah saya di SMP Negeri 3 Luhaknan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kecil, bak mengukir di atas batu.